Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermawati dari 5 PGMIA. Nah, di video ini saya akan membuat tabel distribusi frekuensi di aplikasi SPSS. Nah, tabel distribusi frekuensi ini tujuannya yakni untuk mengelompokkan data interval dan menghitung banyaknya data dalam kelompok. Sebelum saya membuat tabel distribusi frekuensi, di sini saya akan menentukan ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Nah, di sini saya menggunakan data post-test. Ya, di sini sudah ada data post-testnya. Kemudian langsung saja saya buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini ya. Kemudian langkah selanjutnya, yang pertama itu masuk ke variabel view terlebih dahulu. Nah, di sini saya tuliskan variabelnya yakni post-test karena saya menggunakan data post-test. Post-test. Nah, sudah. Kemudian di sini saya menggunakan desimalnya itu 0. Ya, 0. Karena di sini saya tidak menggunakan desimal. Jadi saya nolkan saja. Kemudian measure-nya itu scale. Nah, langsung ke data view. Nah, di sini sudah ada variabelnya yakni post-test. Nah, di sini saya akan mengkopikan nilai tadi. Ini nilai post-test. Saya akan kopikan, lalu saya akan tempelkan di variabel view di sini. Nah, di sini selanjutnya saya akan menganalisis deskriptifnya. Saya akan melakukan analisis deskriptif. Jadi analisis ini itu tidak bisa untuk menyimpulkan, hanya untuk meringkas dan menyajikan data. Nah, langkah yang selanjutnya itu ke menu analyze nih, analyze. Kemudian deskriptif, statistik, kemudian frequencies. Nah kemudian masukkan variabelnya nih, variabelnya yakni post-test. Masukkan. Nah, kemudian pilih menu statistik ini, diklik. Nah, setelah statistik sudah, nah di sini sudah terlihat ini untuk ukuran pemusatan data dan ini untuk letak. Nah, agar kita dapat mengetahui mean, median, modus, sum, atau jumlah dicentang. Kemudian di sini juga untuk letaknya ada quartile, kemudian ada cut point for 10 equal groups, kemudian ada percentile. Nah, untuk mengetahui satu desilnya, maka di sini menggunakan percentile 10. Nah, ditulis nih sampai 90. Ini baru 1, kemudian 2, 20, sampai 90. Nah, kalau sudah, nah kemudian di sini juga ada standar deviasi, ada variansi, ada range, ada maksimum, minimum, standar mean. Nah, kemudian di sini saya centang. Nah, udah. Kemudian di sini langsung aja ke continue. Kemudian oke. Nah, di sini sudah ada datanya, data analisis deskriptif. Nah, di sini ada jumlah datanya ada 35, kemudian ada mediannya 71, ada modusnya 83, ada standar deviasinya, ada variansinya, ada range-nya 56, ada minimum 33, ada maksimum 89. Nah, kemudian selanjutnya saya akan kopikan data ini. Nah ya. Kemudian masuk ke lembar baru. Nah, di sini saya akan pastekan data yang tadi. Nah, ini data yang tadi.
Nah, untuk membuat distribusi frekuensi pada post-test, tahapan atau langkah yang pertama itu adalah menentukan range. Nah, di sini sudah ada range-nya, adalah 56. Jadi, tulis saja 56 range-nya. Kemudian yang selanjutnya menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di sini harus menggunakan kalkulator ya, karena lumayan sulit ya untuk dihitung. Nah, jadi log N-nya ini, N-nya banyak datanya itu ada 35. Nah, jadi setelah saya hitung dengan menggunakan kalkulator itu di sini hasilnya adalah 6. Kemudian panjang kelas. Nah, menentukan panjang kelas. Range dibagi banyak kelas. Range-nya itu ada 56 dibagi 6. Nah, range-nya 56 dibagi 6. Diperoleh itu 9,33. Nah, karena 9,33 itu nanti untuk dibuat interval itu sangat susah. Jadi dibulatkan menjadi 10 ke atas ya, dibulatkannya ke atas jadi 10. Di sini saya akan membuat interval berdasarkan tadi panjang kelas 10, kemudian banyak kelasnya itu 6. Nah, di sini saya akan memulai dengan nilai minimumnya ini tuh 33. Nah, jadi saya akan mengambil 32 karena biar nilai minimum ini ikut serta di interval di dalamnya. Jadi akan saya mulai dari 32. 32 karena ini panjang kelasnya 10, jadi di sini sampai 41. Kemudian 42 sampai 51. Kemudian 52 sampai 61. Kemudian 62 sampai 71. Kemudian 71 sampai 82. Mohon maaf, 72 sampai 81. Kemudian 82 sampai 91. Nah, di sini sudah ada 6. Sudah ada 6 interval atau banyak kelas nih. Sudah ada 6 banyak kelasnya. Nah, setelah itu lanjut ke aplikasi statistik lagi. Nah, di sini saya akan membuat variasi baru. Nah, caranya yang pertama itu dengan masuk ke menu transform. Nah, ini ya menu transform, terus pilih record into different variable. Nah, ini. Kemudian masukkan tuh. Ini post-test masukkan. Di sini saya akan membuat variabel baru dengan name post-test in. Post-test in aja. Labelnya itu interval post-test. Nah, pilih change, kemudian odd and new values. Nah di sini saya isikan range-nya. Nah, range yang tadi sudah dibuat. Range-nya itu dari 32 sampai 41. Kemudian ini values ke pertama, 8. Kemudian 42 sampai 51, values 2, value 2, 8. Kemudian 52 sampai 61, value 3, 8. Kemudian 62 berapa? 71. Value 4. Kemudian 72 81 value 5. Dan yang terakhir 82 91 value 6.
continue. Nah, setelah itu oke. Nah, kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, di sini karena di sini itu masih desimal, karena yang dibutuhkan itu bukan desimal, maka di sini desimalnya saya nolkan. Nah, sudah. Nah, karena tadi belum membuat label, jadi di sini saya akan membuat value label. Value label yang pertama, value-nya itu 32 sampai 41. Ya. Add value 2, 42 sampai 51, value 2 ini add. Kemudian value 3, 52 sampai 61. Kemudian value 4, 62 sampai 71. Kemudian 5, value 5, 72 sampai 81, value 5, value 6 yang terakhir 82 sampai 91. Kemudian oke. Nah, setelah itu masuk ke analyze. Nah, di sini kan sudah terlihat nih. Bukan desimal lagi. Nah, selanjutnya masuk ke analyze. Kemudian di sini akan membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi ke menu deskriptif statistik. Terus kemudian ke frekuensi. Nah, karena ini yang akan dibuat adalah data yang interval yang baru, jadi yang dimasukkan adalah yang baru variabelnya. Nah, kemudian di sini hilangkan saja semuanya karena tadi sudah dicari. Kemudian continue. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ini dari interval yang pertama 32 sampai 41. Frekuensinya itu ada 1. Kemudian 42 sampai 51 itu frekuensinya ada 4. Dan selanjutnya. Nah, ini dia hasilnya. Saya kopikan saja. Saya taruh sini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.